Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi untuk kultum terkait dengan topik kenapa milih Islam sebagai agama. Minimal ada 4 hal yang saya temukan di dalam teks Al-Quran kenapa Islam dipilih sebagai agama. Pertama, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang kedua, Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memberi kemudahan. Yang keempat, Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah berdasarkan tuntunan wahyu. Islam sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, dan tiada aku utus engkau Muhammad semata-mata hanya membawa kerahmatan bagi alam semesta. Islam secara bahasa itu kan berarti damai, aman, memberi kenyamanan dan perlindungan. Dan secara dogmatis agama, maksud saya agama Islam itu ya merupakan manifestasi dari damai gitu. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa seorang muslim itu adalah orang-orang muslim yang lainnya itu merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini menunjukkan hadis tersebut memberikan dampak bahwa jika seorang itu muslim, maka mereka akan mewujudkan nilai-nilai luhur dalam keislamannya tersebut melalui memberikan keamanan dan kedamaian bagi sesamanya. Nah, nilai-nilai tersebut tentunya dibangun atas dasar yang dibangun dalam Islam itu melalui dalam konteks umat Islam mengenalnya dengan rukun Islam tentunya ya. Itu adalah bangunan dalam rangka merealisasikan kedamaian ya, bagi rahmatan lil alamin yang tidak semata-mata hanya untuk sesama manusia tapi juga untuk alam yang lain. Nah, konteks Islam rahmatan lil alamin itu kan kalau lihat kalimat rahmatan lil alamin itu terdiri dari kata rahmat dan alamin ya. Ya, rahmat itu sendiri populer ya di masyarakat, itu merupakan terjemahan dari kasih sayang. Dan lil alamin adalah seluruh alam selain Allah tentunya. Karena Allah yang menciptakan alam. Jadi rahmatan lil alamin itu artinya bahwa satu konsep yang abstrak sesungguhnya, tapi keabstrakan ini bisa direalisasikan pada pola hubungan manusia dengan alam. Baik secara pluralis, humanis, dialogis, bahkan toleran. Dan yang kedua, Islam adalah agama yang diridhoi. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Jadi Islam itu merupakan agama penyempurna dari agama-agama samawi sebelumnya. Karena Allah telah menggambarkan bahwa
kesuksesan manusia meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu melalui agama yang sempurna. Itulah sebabnya maka kebahagiaan dunia dan akhirat itu kan merupakan puncak perjalanan spiritual ya yang sangat tinggi tentunya. Dan hanya akan tercapai dengan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam agama yang diridhoi itu merupakan penyempurna. Karena penyempurna baik dari aspek syariat dari aspek tauhidnya maupun syariatnya. Yang ketiga bahwa Islam adalah agama yang mudah gitu. Yang dimaksud mudah adalah sebagaimana dijelaskan di dalam penghujung surat Al-Baqarah ya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, konteks ayat itu bahwa Allah tidak membebankan seseorang ya dalam pengamalan keagamaannya tentunya. Dalam pengamalan keagamaannya itu sesuai dengan kemampuannya, illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Nah, saya membuat contoh misalnya hari ini kan kita sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan ya, bahwa di dalam saum Ramadan itu tidak juga harus diharuskan saum Ramadan bagi orang yang sakit misalnya ya, bagi orang yang sudah sepuh. Karena jika mereka dalam kondisi sakit atau sepuh ya, dipaksakan melaksanakan ibadah Ramadan, maka akan menimbulkan madarat bagi dia gitu. Oleh karena itu Allah memberi keringanan untuk tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan, tetapi puasa tersebut karena tetap sebuah kewajiban manusia kepada Kholiknya, kepada Allah, maka dilaksanakan pada bulan-bulan lain di mana kondisi fisiknya ya sudah sehat gitu ya. Itulah contoh dari bahwa pengamalan agama itu mudah. Saya buat fenomena yang lain misalnya Allah mengharamkan memakan bangkai. Tapi Allah memberi kemudahan bagi manusia ya supaya bagaimana ada misalnya saya buat contoh bangkai ikan di laut ya, karena memang ada hadis yang menyatakan bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal. Nah, maksud bangkai halal itu kan ikan ya. Artinya begini loh, kalau misalnya ikan digolongkan pada jenis makanan yang diharamkan, sementara ikan itu sudah menjadi bangkai, sudah mati, maka akan banyak orang yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari laut tidak bisa makan ikan laut kan gitulah. Itulah sebabnya satu kemudahan dari Allah bahwa orang bisa memakan ikan laut sekalipun ikan tersebut sudah mati. Berikutnya, itu contoh tentang bahwa Islam itu mudah. Ada sebuah konteks hadis yang mengatakan ad-dinu yusra, bahwa agama Islam itu mudah, jangan dipersulit gitu ya, karena Allah sendiri memberikan kemudahan dalam pengamalan keagamaan. Yang keempat, bahwa Islam diturunkan berdasarkan tuntunan wahyu atau dituntun oleh wahyu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya manusia ya tidak tersesat dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan untuk tujuan kehidupan kelak di akhirat gitu. Sebagai contoh kenapa Allah melarang khamar misalnya ya dalam Al-Qur'an. Allah melarang khamar itu semata-mata supaya manusia itu tidak tersesat, tidak merusak diri sendiri, ya, terutama karena khamar atau sejenisnya. Ya. Kalau hari ini populer dengan ekstasi dan pil-pil yang bisa memabukkan, ya, yang sekarang lagi sangat prihatin gitu ya di negeri kita ini. Nah, jika ayat itu
manusia menyadari bahwa Islam melarang itu karena tujuan kebaikan untuk manusia, ya, kebaikan dalam pengertian bahwa jika seorang itu meminum atau memakan barang-barang yang diharamkan, ya, itu kan akan merusak akal. Ketika orang akalnya rusak, maka tatanan kehidupannya juga akan rusak gitu. Jadi tidak hanya fisik dia, tapi juga psikisnya yang itu berdampak pada tatanan kehidupannya, ya, di dunia dengan sesamanya, atau dia juga tidak konsen atau tidak bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang sempurna yang sesuai dengan tuntunan agama, yang akhirnya ujung-ujungnya gitu ya, ujung-ujungnya dia akan tersesat dan tidak akan mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia dan akhirat. Itulah 4 kategori yang ingin saya kemukakan terkait dengan kenapa Islam itu dipilih sebagai agama, ya. Jadi saya bisa menyimpulkan, satu, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, agama yang diridhoi karena sebagai agama yang penyempurna dari agama-agama samawi sebelumnya. Ketiga, Islam itu adalah agama yang mudah untuk menjalankan rutinitas keagamaannya. Keempat, Islam itu dituntun oleh wahyu dalam rangka agar manusia tidak sesat dalam hidup, sehingga kembali kepada Allah itu dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau tinggalkan dunia ini, ya, atau mati dalam keadaan yang selain Islam, selain agama Islam. Artinya bahwa kembali kepada Allah itu sesuai dengan fitrah, ya, fitrah bahwa manusia harus kembali dalam keadaan Islam. Itu yang dapat saya berikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.